Kita tahu ya bahwa Abu Janda ini selama ini memang selalu apa ya, atau kerap lah setidaknya mengidentifikasikan dirinya dengan NU ya, atau Nahdlatul Ulama. Dan dia selalu bilang ini gua ini warga Nahdiyin gitu ya. Namun ternyata guys, itu NU langsung bersuara keras dalam konteks cuitan rasisnya siapa? Abu Janda kepada Pigai. Sampai Sekjen PBNU sendiri nih ya, eh, Kiai Haji Helmi Faisal Zaini mengatakan bahwa cuitan bernada rasis tersebut tidak mewakili sama sekali Nahdlatul Ulama. Guys, kita ngobrol-ngobrol lagi di Lunch Break edisi Jumat 29 Januari 2021. Nah ini gak kerasa ya, udah sampai di penghujung pekan, dikit lagi kita weekend ya. Ini hawa-hawanya udah mulai gimana gitu ya. Tapi semoga lu semua tetap semangat, karena gue yakin masih banyak banget target-target yang harus lu capai. Ya, nah menemani lu makan siang ya hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol tentang ini ya, seorang buzzer yang diperkarakan gara-gara dugaan cuitan dia yang bernada rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM, ya, Bung Natalius Pigai. Nah ini ada berita dari jpnn.com hari Kamis kemarin, 28 Januari 2021. Judulnya, giliran Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim karena tindakan rasisme. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memolisikan salah satu pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri Kamis 28 Januari. Pelaporan Abu Janda ini terkait perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian berbau rasisme. Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat KNPI, Media Risha Lubis, mengatakan alasan laporan ini karena pemilik akun Twitter @permadiaktivis1 diduga telah menghina fisik masyarakat Papua melalui cibirannya terhadap Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ya ini kata Bung Media, laporannya sudah diterima oleh Bareskrim ya, dan beredar di grup-grup WA itu screenshot ya dari surat tanda terima laporan yang terkait dengan itu. Lanjut ya. Menurut media, pihaknya juga telah mengirim barang bukti berupa tangkapan layar atau screenshot dari Twitternya Abu Janda. Walaupun ya Twitter tadi sudah dihapus, tapi karena Bung Media itu kata Bung Media ini nggak ada masalah. Karena justru penghapusan itu membuktikan bahwa Abu Janda ketakutan. Nah guys, dalam laporan ini Abu Janda diduga melanggar pasal 45 ayat 3 Jungto pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 25 ayat 2 ya, Undang-Undang 19 tahun 2006 tentang ITE. Kemudian ditambah pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP tentang kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan, SARA ya. Nah diketahui bahwa kita tahu ya Bareskrim Polri saat ini juga tengah menangani kasus ujaran kebencian yang bernuansa rasisme juga kepada juga Natalius Pigai yang dilakukan oleh Ketua Relawan Pro Jokowi Amin, Pro Jamin, yang juga politisi Hanura yaitu Ambronsius Nababan. Nah guys, ternyata langkah KNPI pusat ini tidak berhenti sampai di situ ya. Langkah KNPI nggak berhenti cuma sampai KNPI pusat ya. Kenapa? Karena DPP KNPI juga sudah bersurat kepada jajaran pimpinan di daerah, di provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan. Intinya apa? Intinya diinstruksikan kepada para pimpinan di daerah ini untuk melaporkan kasus yang sama, kasus dugaan penghinaan berada rasis dari Abu Janda kepada Pigai ini ke kepolisian di wilayahnya masing-masing. Wih, dahsyat ya. Berarti ke Polres dan juga ke Polda masing-masing. Wih, luar biasa, ini serius banget ya KNPI dalam menangani kasus ini. Nah, menariknya lagi, gue gak tahu ini menarik atau konyol. Abu Janda menilai balik ya bahwa pelaporan dirinya oleh Haris Pertama, Ketua KNPI, ini dilakukan karena adanya dendam politik. Karena menurut Abu Janda, Haris Pertama ini adalah pendukung FPI. Sehingga laporan tadi adalah buah dari dendam Haris karena FPI dibubarkan.
Ya, bahkan Abu Janda menggunakan istilah ini mata dibalas mata. Ada-ada aja ya. Menurut Abu Janda, statement dia kepada Pigai bernada pertanyaan, ya. Apakah evolusi Pigai udah selesai? Jadi statement tadi ini bukan pernyataan ya, tapi pertanyaan. Ya, dan menurut Abu Janda lagi-lagi ya, ini nggak ada hubungan dengan evolusi dalam teori Darwin, sebagaimana disinggung oleh Rocky Gerung misalnya. Ya, yang dia maksud adalah apakah otaknya Pigai sudah berkembang atau belum? Atau dengan kata lain, kau nggak ada otak gitu. Demikian kata Abu Janda. Ya tapi ya satu, ya namanya hukum ya menurut gua harusnya tidak mengadili tafsir ya. Siapa yang tertulis ya berdasarkan katakan saja kesaksian dari ahli bahasa begitu, itu yang harusnya dihukumi ya, yang harusnya diadili. Menurut gua sih begitu ya. Nah ini masih ada lagi nih ya, kita tahu ya bahwa Abu Janda ini selama ini memang selalu atau kerap lah setidaknya mengidentifikasikan dirinya dengan NU ya atau Nahdlatul Ulama. Dan dia selalu bilang ini gua ini warga Nahdiyin gitu ya. Namun ternyata guys itu NU langsung bersuara keras dalam konteks cuitan rasisnya siapa Abu Janda kepada Pigai. Sampai Sekjen PBNU sendiri nih ya. Kiai Haji Helmi Faisal Zaini mengatakan bahwa cuitan bernada rasis tersebut tidak mewakili sama sekali Nahdlatul Ulama. Ya. Dan bukan sekali ini aja loh ya, kita tahu Abu Janda tuh bikin heboh. Karena memang ya sebagai pegiat media sosial kan dia memposisikan dirinya begitu ya. Itu sering sekali nih cuitan-cuitan dia di medsos-medsosnya itu menimbulkan kegaduhan. Ya misalnya ya salah satunya belum lama ini dia mengeluarkan cuitan tentang Islam yang menurut dia merupakan agama yang arogan. Wih, gue juga kadang-kadang nggak ngerti ya. Ini tujuannya dan maksudnya itu apa? Tweet yang sadis tersebut guys itu mendapat beberapa reaksi keras ya. Salah satunya juga kembali dari Kiai Haji Helmi Faisal Zaini yang mengatakan ya cuitan tersebut memperlihatkan bahwa Abu Janda tidak paham ajaran Islam. Tegas banget ya. Selain Pak Sekjen, ini ada lagi warga NU lainnya yang juga ketua Barisan Kesatria Nusantara ya, Ustadz Rahmat Zailani Kiki. Nah, Ustadz Rahmat ini juga menegur Abu Janda dengan cukup keras ya, lewat sebuah surat terbuka yang dimuat di Republika. Nah ini gue bacain sebagian aja isinya ya. Beliau mengatakan begini, kami melihat Anda belum paham tentang adab sopan santun di Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melakukan kontranarasi terhadap kelompok Islam lain yang berbeda paham dengan NU atau ormas Islam wasatiyah lainnya. Ya wasatiyah itu pertengahan ya, moderat. Anda juga belum paham tentang relasi ajaran Islam dengan bangsa Arab, relasi budaya Arab dengan ajaran Islam, dan relasi budaya Arab dengan budaya Nusantara. Dengan kata lain, ya Anda masih sangat awam dengan tarikh, sejarah masuknya Islam di Nusantara, di Indonesia. Di bagian lain, ya Ustadz Rahmat juga mengatakan begini, cukup sudah Abu Janda. Kami tidak akan menggurui dan mengajari Anda di surat terbuka ini menyita ruang ini. Silahkan Anda hubungi kami. Bertemulah dengan alim ulama yang memahami tentang ini. Datangi mereka di PBNU, PWNU, PCNU, MWC atau di ormas Islam wasatiyah lainnya. Belajarlah, nyantrilah, dan sekali lagi cukup sudah Abu Janda untuk bermedsos dengan membentur-benturkan Islam dan Arab, atau kami akan melawanmu dengan cara kami. Keras ya. Ini kayaknya benar-benar udah marah nih ya yang nulis ya. Nah guys, mengingat kegaduhan yang sudah ditimbulkan oleh Abu Janda ini memang nggak sedikit ya. Kita berharap nih bahwa aparat penegak hukum ya, kepolisian sekarang di bawah pimpinan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memproses kasus ini dengan segera ya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga berbagai kegaduhan tersebut bisa segera diakhiri. Ya. Ini sebuah contoh nyata ya guys, bagaimana buzzer ya yang konon dipelihara oleh pihak-pihak tertentu ini punya dampak yang sangat negatif ya terhadap ketentraman dan kedamaian masyarakat.
Kalau pemerintah betul-betul ingin mewujudkan soliditas dan solidaritas yang kuat dalam masyarakat dan mengakhiri ya keterbelahan atau konflik yang ada selama ini, menurut gua secara pribadi menghentikan manuver buzzer-buzzer ini adalah sebuah keharusan. Ya, karena kalau enggak tadi kegaduhan akan terus terjadi ya, masyarakat akan terus ribut dan kita akan terus terganggu persatuannya. Itu aja guys, selamat melanjutkan makan siang atau aktivitas lu hari ini. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.